Nama gue Tina. Gue dari desa kecil di Banyumas. Tahun 2022 akhir, gue nekat merantau ke Jakarta buat nyari kerja. Bapak udah sakit-sakitan, ibu cuma jual gorengan di depan rumah. Gue anak pertama, jadi harus bantuin. Lewat rekomendasi tetangga, gue daftar ke Biro Jasa Penyalur Pembantu Rumah Tangga. Katanya aman, udah banyak yang sukses kerja dari sana. Seminggu kemudian, HP gue bunyi. Pihak biro bilang ada keluarga di Cibubur yang butuh pembantu cepat. Majikannya ibu muda, tinggal sama anaknya. Kerjanya nggak berat, cuma bersih-bersih dan masak malam, kata si Bu Narti dari biro. Gaji 2.500.000, makan tinggal, kamar sendiri. Gue langsung terima. Hari Minggu pagi, mobil biro jemput gue. Gue dibawa ke sebuah rumah tingkat 2, model lama, agak kusam tapi besar. Anehnya, suasana rumah itu sepi banget. Pekarangan gak keurus, rumput liar tinggi, dan jendela-jendela ditutup tirai gelap. Gue pikir, ya mungkin mereka orangnya tertutup. Bu Yani, majikan gue, keluar buka pintu. Dia tinggi, putih pucat, rambut panjang dikuncir, matanya sayu kayak kurang tidur. Mukanya datar, gak senyum, cuma bilang, "Kamu Tina ya? Masuk. Malam kamu mulai kerja. Saya dan anak saya bangun jam 7 malam. Pagi tidur." Anak kecil perempuan muncul dari belakang, kira-kira umur 7 tahun. Dia diem aja, ngelihatin gue tanpa ekspresi. Gue ngerasa aneh, tapi gue tahan. Namanya juga kerja. Bu Yani jelasin tugas gue. Bersih-bersih pagi sampai sore, masak malam, sisanya istirahat. Tapi yang bikin gue bingung, kenapa mereka hidupnya kebalik? Siang tidur, malam aktif. Rumah juga gelap terus, tirai gak pernah dibuka. Malam pertama gue masak, mereka makan jam 8 malam. Gak ngobrol, cuma duduk diam, makan pelan. Anaknya kadang ngelihatin gue tanpa berkedip. Gue merinding, tapi karena belum kenal, gue tahan. Gue pikir mereka mungkin punya gaya hidup beda. 3 hari pertama, gue mulai ngerasa ganjil. Bu Yani gak pernah keluar rumah. Suaranya pelan, kadang kayak berbisik sendiri di kamar. Gue pernah dengar langkah kaki di loteng, padahal cuman kami bertiga di rumah itu. Tapi gue masih bisa tidur, belum kepikiran aneh-aneh. Yang jelas, sejak hari pertama masuk rumah itu, hawa di dalam selalu dingin, pengap, dan bikin kepala gue berat. Tapi gue belum tahu kalau sebenarnya hidup gue bakal berubah total. Ternyata selama ini yang gue layani bukan manusia, tapi arwah. Hari keempat gue mulai terbiasa sama pola hidup aneh Bu Yani dan anaknya. Mereka selalu baru keluar kamar jam 7 malam, lalu makan malam dalam diam. Gue siapkan makanannya di meja, lalu mereka duduk berdua seperti keluarga biasa. Kalau nggak dihitung ekspresi mereka yang kayak mayat hidup. Tidak ada senyum, tidak ada obrolan, tidak ada suara selain bunyi sendok garpu menyentuh piring. Anaknya, yang belakangan gue tahu namanya Naya, lebih aneh lagi. Matanya kosong, tubuhnya pucat, rambut panjangnya jarang disisir. Dia selalu duduk di kursi paling pojok dan makan pelan sekali. Sesekali berhenti hanya untuk menatap gue. Tatapan kosong tanpa ekspresi bikin bulu kuduk gue berdiri tiap kali gue nyapu dapur. Yang bikin makin aneh, setelah makan, mereka nggak pernah beraktivitas kayak orang normal. Nggak nonton TV, nggak ngobrol, nggak ke ruang tamu. Mereka hanya duduk, kadang berdiri di jendela, sambil mandangin luar rumah yang gelap. Gue pernah lihat Bu Yani berdiri 2 jam penuh di depan jendela, ngeliatin langit malam tanpa gerak sedikit pun. Di minggu pertama, gue mulai susah tidur. Tiap kali malam makin larut, gue dengar suara-suara aneh dari lantai atas. Padahal kamar Bu Yani dan Naya di bawah. Suara langkah kaki berat, seperti ada orang bersepatu bot naik turun tangga pelan-pelan. Suara kursi digeser,
Kadang suara seperti seseorang menarik napas panjang dan berat di luar kamar gua. Tapi begitu gua buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Lorong rumah tetap sepi dan gelap. Pernah sekali gua terbangun jam 2 malam karena mendengar suara anak kecil nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung. Tapi suara itu pelan banget dan terdengar kayak dari dalam sumur. Gua hampir kabur malam itu juga, tapi gua masih tahanin diri. Gua pikir mungkin gua kecapekan atau terlalu sensitif karena lingkungan baru. Tapi anehnya, tubuh gua makin hari makin lemas. Makan tetap, tidur tetap, tapi badan makin kurus. Cermin kamar mandi mulai nunjukin mata gua cekung dan pipi gua menipis. Gua kadang merasa kayak ada yang ngelihatin gua dari balik pintu atau tirai kamar tamu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Tiap subuh, Bu Yani dan Naya masuk kamar. Gua nggak pernah lihat mereka keluar pagi-pagi. Dan yang paling bikin gua mikir, tiap kali sinar matahari masuk ke ruang tengah, mereka nggak pernah berdiri di area yang kena sinar. Mereka selalu hindari cahaya. Dan disinilah gue mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya mereka? Manusia atau bukan? Minggu kedua, rasa penasaran gue udah nggak bisa dibendung. Gue mulai ngamatin hal-hal kecil yang awalnya gue anggap sepele. Salah satu yang bikin dada gue dingin kayak disiram air es adalah soal cermin. Di ruang tamu ada satu cermin besar, model zaman Belanda. Bingkainya dari kayu tua, warnanya kusam, tapi masih bening. Setiap pagi saat gue lagi ngepel lantai, kadang gue lihat bayangan gue sendiri lewat di cermin itu. Tapi anehnya, saat Bu Yani atau Naya lewat di depannya, nggak ada pantulan apa-apa. Gue perhatiin pelan-pelan, nggak sekali dua kali. Setiap mereka lewat cermin itu, bayangan mereka hilang. Kosong, seolah mereka bukan makhluk yang bisa dipantulkan cahaya. Awalnya gue mikir, mungkin pencahayaannya kurang atau posisi mereka nggak pas. Tapi nggak masuk akal. Cermin segede itu bisa nampilin bayangan gue dari jarak jauh. Masa orang yang berdiri 1 meter di depannya nggak kelihatan? Suatu sore, kurir datang bawa paket. Gua yang buka pintu karena Bu Yani selalu ngilang pas ada orang luar datang. Kurirnya mas-mas muda, ramah, tapi waktu dia nengok ke dalam rumah dan ngeliat ke arah Bu Yani yang lagi berdiri di ujung lorong, wajah dia langsung pucat. Mbak, itu ibu rumahnya ya? Tanyanya sambil setengah bisik. Iya, kenapa ya mas? Tanya gue balik, bingung. Dia nutup mulut, lalu ngomong pelan banget. Itu, maaf ya mbak, saya cuma mau bilang, tadi saya lihat dia di lorong tapi dia nggak ada bayangan pas kena sinar matahari. Jantung gue langsung jedak-jeduk. Gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa soal cermin. Tapi ini kurir, orang luar, baru pertama kali datang dan dia lihat hal yang sama. Gue langsung diem, nelen ludah dan cuma bilang, makasih, lalu nutup pintu buru-buru. Setelah itu, tiap malam gue nggak bisa tidur. Gue makin yakin ada yang nggak beres. Gue mulai perhatiin kaki mereka waktu jalan. Ternyata mereka nggak pernah napak. Jalannya ngambang, pelan, tapi nggak ada suara. Gue baru sadar, selama ini gue cuma berasumsi suara langkah di atas itu dari mereka. Padahal mereka malah nggak ninggalin jejak apa-apa. Dan malam itu juga, setelah kurir pergi, Bu Yani duduk di meja makan dan bilang pelan, "Tina, kamu jangan banyak tanya ya. Nggak semua hal di dunia ini butuh jawaban." Kalimat itu bikin tengkuk gua dingin. Gua mulai mikir, mungkin gua udah terlalu jauh masuk ke dunia yang bukan buat manusia biasa. Jam menunjukkan pukul 1.34 dini hari. Gua kebangun lagi malam itu. Suara tangisan pelan terdengar dari atas loteng, tempat yang katanya nggak pernah dipakai. Tangisannya kayak suara perempuan, lirih, terisak pelan,
Tapi lama-lama jadi berat dan dalam, mirip suara orang tersedak sambil menangis. Gua diam di tempat tidur, merem tapi gak bisa tidur. Gak mungkin itu TV, karena rumah ini gak pernah nyalain TV malam-malam. Bahkan kayaknya TV-nya gak pernah dipakai sama sekali. Awalnya gue coba pikir logis, mungkin suara tetangga. Tapi rumah ini jauh dari rumah lain. Jalan depan rumah sepi, apalagi malam. Gue coba dengerin baik-baik. Tangisan itu pelan, tapi ada jeda, kayak diulang-ulang. Dan anehnya, kadang diselingi bunyi benda berat diseret, kayak kursi atau peti. Gua beranikan diri keluar kamar, buka pintu pelan-pelan. Lorong rumah gelap, cuma lampu dari ruang tengah yang remang-remang. Dari posisi tangga, jelas suara itu dari loteng. Gua naik 2 anak tangga, dan tiba-tiba suara itu hilang. Seketika itu juga, dingin banget terasa di belakang leher gua. Bulu kuduk gua berdiri. Gua langsung mundur dan balik ke kamar. Begitu gua tutup pintu kamar, suara tangisan itu terdengar lagi. Pelan, dan kali ini ada tambahan suara berbisik. Tina, Tina, Tina. Gua langsung selimutan, baca doa sebisanya. Badan gemetar. Tapi justru pas gua lagi nutup mata, gua dapat bayangan. Kayak ada sosok perempuan rambut panjang, duduk di pojokan loteng, memeluk lutut, kepala tertunduk. Mukanya hancur sebelah, dan dari mulutnya keluar darah hitam. Gua buka mata, ngos-ngosan. Gak tahu itu mimpi atau bukan. Tapi dada gue sesak banget malam itu. Pas subuh tiba, tangisan itu berhenti. Kayak gak pernah ada apa-apa. Tapi yang bikin gue makin yakin, pas pagi harinya, gue nemuin bercak lumpur di bawah tangga loteng. Seolah ada yang turun malam itu, dan jejak kakinya tidak manusiawi. Telapak panjang, tapi jari-jari kakinya lebih dari 5. Gak ada sidik kaki normal, malah kayak bekas cakaran tanah. Bu Yani keluar kamar pas gue lagi lap lantai. Dia ngeliat gue bentar, lalu senyum tipis dan bilang, "Kalau kamu dengar suara apa-apa malam, jangan didengar. Biarin aja." Senyumannya dingin. Gak ada rasa empati sama sekali. Padahal jelas muka gue pucat dan mata sembab. Gue makin yakin, bukan cuma mereka yang bukan manusia, tapi rumah ini juga bukan tempat tinggal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, dan gue udah keburu masuk ke dalamnya. Hari itu, Bu Yani minta gue bersihin kamar tamu yang katanya udah lama gak dipakai. Gue pikir, ya biasa aja, mungkin cuma berdebu atau banyak sarang laba-laba. Tapi dari awal buka pintu kamar itu, hawa di dalamnya langsung beda. Udara dingin, pengap, dan bau apek yang gak wajar. Tapi bukan bau ruangan kosong. Ini lebih kayak bau tanah basah campur darah yang udah lama. Begitu masuk, mata gue langsung tertuju ke ranjang kayu tua di pojokan. Di atasnya ada satu boneka besar, duduk bersila. Ukurannya hampir setengah badan anak kecil. Bonekanya kayak boneka tua zaman dulu. Rambutnya panjang, bajunya putih kekuningan, tapi yang paling bikin perut gua mual, matanya bolong, gak ada bola mata, kosong, hitam, dalam. Tapi saat gua perhatiin lebih lama, lubang matanya kayak berdenyut, kayak ada yang bergerak di dalam. Gua refleks mundur. Tapi pas itu juga suara pintu kamar belakang ngek, terbuka sendiri. Gak ada angin, jendela semua ketutup. Gua langsung keluar kamar tamu itu dan nutup pintunya rapat-rapat. Tapi rasa penasaran bikin gua balik lagi 5 menit kemudian. Pas gua buka pintunya lagi, boneka itu udah gak ada di ranjang. Gua diem di ambang pintu, kepala muter-muter nyari boneka itu. Dan di saat itu juga, gua dengar suara lirih dari belakang telinga gue. "Main, yuk." Gua langsung banting pintu dan lari ke dapur. Tapi pas gue mau nyalain air keran, tangan gue gemetar hebat. Suara ketukan dari kamar tamu terdengar pelan, tapi teratur. Seolah boneka itu sekarang berdiri di balik pintu
dan mengetuk balik. Gua bener-bener stres, gak tahu harus ngadu ke siapa. Gua coba ngirim pesan ke sepupu gue buat minta dijemput, tapi sinyal HP selalu hilang kalau gua ada di rumah itu. Bahkan kadang layar HP gue gelap sendiri padahal baterai masih penuh. Malamnya gue gak bisa tidur. Di sela-sela ngantuk gue dengar suara pintu kamar tamu kebuka pelan. Dan suara langkah kecil tapi cepat, kayak anak kecil lari di lantai kayu. Dan pas gue buka mata, boneka itu udah duduk di kursi dekat pintu kamar gue. Kepala miring, matanya masih bolong, tapi senyumannya melebar gak wajar. Gue kehabisan suara buat teriak. Paginya, boneka itu udah hilang. Dan Bu Yani cuma bilang, "Jangan masuk kamar tamu lagi, dia gak suka diganggu." Siapa dia? Gue mulai sadar, rumah ini bukan cuma dihuni Bu Yani dan Naya, tapi juga sesuatu yang gak pernah tidur dan selalu mengawasi. Hari itu gue disuruh bersih-bersih dapur lebih dalam. Bu Yani bilang mau ada tamu penting yang datang malam, jadi semua harus rapi. Padahal selama 3 bulan gue kerja di situ, gak pernah sekalipun ada tamu datang. Rumah ini selalu sepi dan cuma diisi mereka berdua, Bu Yani dan anaknya, Naya. Gue mulai dari rak atas, lalu pindah ke bagian bawah meja dapur. Ada satu lemari kayu besar, model lama, warnanya kusam dan berkarat di bagian engselnya. Sejak awal kerja di situ, lemari ini gak pernah dibuka. Bu Yani juga gak pernah minta dibersihkan. Tapi hari itu, rasa penasaran gue lebih besar daripada rasa takut. Pas gue tarik pelan pintunya, awalnya gak ada apa-apa, cuma gelap. Tapi begitu gue buka penuh, napas gue langsung berhenti. Di dalamnya ada tumpukan kain putih kotor, bau menyengat keluar tiba-tiba. Gue pikir itu cuma kain pel tua, tapi saat gue sentuh, tangan gue kena sesuatu yang keras dan dingin. Gue tarik pelan-pelan kain penutupnya. Ya Allah, itu tengkorak kepala. Rahangnya masih utuh, tapi udah kering. Giginya masih ada beberapa. Di sampingnya, ada potongan tulang tangan manusia yang masih ada bekas kulit nempel kayak belum hancur sempurna. Dan di balik tulang-tulang itu, ada foto. Foto seorang perempuan muda, matanya disilang pakai spidol merah. Jantung gue mau copot. Gue langsung mundur sambil nutup mulut biar gak teriak. Tapi pas gue balik badan, Bu Yani udah berdiri di belakang gue. "Ngapain kamu buka itu?" Suaranya pelan, tapi nadanya gak bisa dibilang ramah. Tatapannya tajam, mukanya datar banget. Gue cuma bisa geleng-geleng sambil bilang, "Maaf Bu, saya kira." Dia senyum tipis. "Udah tahu kan sekarang kenapa kamu gak boleh kepo di rumah ini?" Tanpa nunggu jawaban, dia jalan ninggalin gue yang masih gemeteran. Tapi yang bikin makin mencekam, waktu dia lewat, bayangannya gak muncul di lantai. Gue langsung muntah di wastafel. Seluruh badan gue dingin, tangan gemetar parah. Gak ada manusia waras yang simpan tulang belulang kayak gitu di dapur. Dan siapa perempuan di foto itu? Korban atau penghuni rumah sebelumnya? Gue makin yakin, selama ini gue kerja buat entitas yang bukan manusia. Dan rumah ini gak cuma angker, tapi tempat persembunyian dari arwah yang mungkin udah lama gak dikubur dengan tenang. Setelah kejadian di dapur, gue mulai kehilangan selera makan. Tiap malam selalu dihantui rasa takut, apalagi sejak tahu Bu Yani bukan manusia biasa. Tapi yang bikin gue tetap bertahan waktu itu cuma satu. Gue belum nemu cara buat keluar dari rumah ini. Setiap kali niat kabur, badan gue berat, kaki kayak dipaku, dan anehnya, jalan depan rumah selalu berubah, jadi berkabut, gak kelihatan ujungnya. Suatu malam, sekitar jam 2 lewat, gue denger suara tangisan anak kecil dari arah kamar Naya. Tangisannya pelan tapi menyayat, kayak orang kesakitan. Gue gak berani keluar kamar, tapi suara itu makin jelas,
makin nyaring, kayak nangis deket kuping. Gua tutup kuping pakai bantal, tapi justru gua cium bau amis, bau darah. Gua beranikan diri buka pintu pelan-pelan. Lorong rumah sepi, cuma suara jam dinding yang berdetak. Tapi ada sesuatu yang mengalir dari bawah pintu kamar Naya. Warnanya merah gelap, kental, dan bau amisnya makin kuat. Gue dekati pelan-pelan, dan bener aja, itu darah. Darah itu ngalir pelan, bikin bekas jejak di lantai kayu. Gue panik, mau bangunin Bu Yani, tapi kamar dia juga gelap. Akhirnya, gue dorong pintu kamar Naya. Kamar itu kosong. Tempat tidur Naya rapi, nggak ada anak kecil di sana. Tapi, di dinding sebelah ranjang, ada gambar coretan dari spidol merah. Coretannya mirip orang berteriak, matanya bolong, mulutnya nganga besar. Di bawahnya tertulis, "Aku tidak mau mati sendiri." Tiba-tiba, pintu kamar ketutup sendiri, Brak. Dan gue terkunci di dalam. Gue histeris, tendang-tendang pintu, tapi nggak bisa kebuka. Lampu kamar tiba-tiba padam, gelap, total. Suara tangisan itu kembali muncul. Kali ini dari balik kasur. Dengan sisa nyali yang ada, gue buka ujung kasur, dan di bawahnya ada Naya. Tapi matanya udah putih semua, wajahnya pucat kayak mayat. Tangannya mencengkram kaki gue dan berbisik dengan suara lirih, "Jangan ninggalin aku belum selesai." Gue teriak sekencangnya. Saat itu juga, pintu kamar kebuka sendiri, dan darah di lantai langsung hilang kayak disedot tanah. Besok paginya, Bu Yani bersikap seolah nggak ada apa-apa. Tapi dia sempat bilang satu kalimat aneh ke gue waktu sarapan. "Naya suka kamu. Dia belum pernah akrab sama pembantu sebelumnya." Gue cuma bisa diem. Dalam hati gue yakin, Naya bukan lagi anak manusia. Siang itu, seperti biasa, kurir langganan datang nganterin paket. Namanya Mas Dani. Dia udah sering nganter ke rumah Bu Yani, tapi kali ini raut mukanya beda. Pas gua keluar buat nerima paket, dia mandangin gua lama, matanya serius banget. "Neng, bentar," katanya sambil celingukan. "Boleh nanya nggak? Itu ibu yang tinggal sama kamu, Bu Yani ya?" Gua angguk. "Iya, emang kenapa Mas?" Dia diam sebentar, terus bisik pelan banget. "Tadi waktu dia ngambil paket, saya lihat sesuatu yang gak masuk akal." Gue langsung merinding. "Maksudnya?" "Sinar matahari lagi terik-teriknya. Tapi waktu dia berdiri di teras, bayangannya gak ada, Neng. Gak ada pantulan. Saya sampai liatin 2 kali. Sumpah, saya gak halu." Jantung gue makin kenceng. Mas Dani lanjut ngomong, "Itu bukan manusia biasa. Saya gak tahu kamu siapa buat dia, tapi kamu harus hati-hati." Gue langsung pucat, karena ini bukan pertama kali gue curiga. Tapi baru kali ini ada orang luar yang ngonfirmasi kecurigaan gue. Waktu Mas Dani mau balik, dia sempat bilang, "Kalau kamu mau keluar dari situ, jangan sendiri. Ada yang jagain rumah itu, bukan cuma 1. Sejak percakapan itu, gue jadi makin waspada. Setiap gerak-gerik Bu Yani gue perhatiin. Dan entah sugesti atau gimana, tiap malam gue ngerasa kayak dipantau. Gue dengar suara langkah kaki di lorong, tapi pas dicek gak ada siapa-siapa. Naya juga makin sering muncul tanpa suara. Tiba-tiba udah berdiri di belakang gue. Mukanya datar, matanya kosong. Puncaknya, malam itu, pas gue ke kamar mandi belakang, gue ngelihat dari jendela dapur, Bu Yani lagi ngobrol sendiri di halaman. Tapi anehnya, yang dia ajak ngobrol gak kelihatan siapa. Dia ketawa-ketawa sendiri, matanya melotot, tangannya kayak lagi ngelus kepala sesuatu yang gak kelihatan. Besoknya, gua tanya baik-baik soal siapa aja yang tinggal di rumah itu. Bu Yani cuma jawab singkat, "Yang kelihatan cuma aku dan Naya. Tapi yang lain, kalau kamu gak ganggu, mereka juga gak ganggu." Malam harinya, gua tulis surat buat keluarga di kampung. Isinya minta dijemput
atau minimal dikirimin orang buat bantu gua keluar dari rumah itu. Tapi surat itu selalu hilang. Gua taruh di tas, besok paginya lenyap. Gua kirim lewat kurir, gak pernah nyampe. Gua terkepung, gak ada sinyal, gak bisa kabur. Dan tiap malam ada yang makin mendekat, dan bisikan jangan pergi makin sering gua dengar dari balik tembok. Malam itu Bu Yani datang ke kamar gua tanpa ketuk. Wajahnya datar, matanya merah kayak orang belum tidur berhari-hari. Gua langsung bangun dari tempat tidur, jantung gua deg-degan gak karuan. "Tina, ikut saya ke belakang. Sekarang," katanya lirih tapi tegas. Gua refleks nanya, "Buat apa, Bu?" Dia gak jawab, cuma balik badan dan jalan duluan ke arah pintu belakang rumah. Gue sempet mikir buat nolak, tapi kaki gue gerak sendiri. Kayak ada yang narik. Gue ngikutin dia keluar, masuk ke halaman belakang yang selama ini jarang gue sentuh. Halaman itu gelap banget, cuma diterangi bulan separuh. Rumput tinggi menjuntai, udara dingin menusuk. Bu Yani berdiri di dekat pohon pisang tua, tangannya nunjuk ke tanah. "Gali di sini." Gue melongo. "Pakai apa, Bu?" Tiba-tiba di samping gue udah ada cangkul. Padahal tadi gak ada apa-apa di situ. Gue makin takut, tapi entah kenapa tangan gue langsung ambil alat itu dan mulai menggali. Bu Yani diam aja, berdiri dengan tatapan kosong. Tanah mulai terkuak. Semakin dalam gue gali, baunya makin gak enak. Bau busuk menyengat campur amis, bikin gue hampir muntah. Sampai akhirnya cangkul gue nyentuh sesuatu yang keras. Gue berhenti. Kedua tangan gue mulai gemetar. Gue singkapin tanah pakai tangan. Dan yang gue temukan bikin napas gue nyaris putus. Sebuah tengkorak kecil. Tengkorak manusia. Ukurannya kecil, kayak milik anak-anak. Masih ada sisa rambut nempel di bagian belakangnya. Di sebelahnya ada tulang tangan yang masih terbungkus sobekan kain merah kecil. Gua lompat mundur, jatuh duduk. "Bu, ini apa?" Bu Yani maju pelan. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Dia anak saya yang pertama. Dia belum tenang. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok kecil berambut panjang. Matanya hitam semua, bajunya robek penuh tanah. Dia jalan pelan ke arah lubang yang gua gali. Terus duduk di pinggirnya sambil nyanyi lagu Nina Bobo dengan suara pelan dan serak. Bu Yani senyum ke arah mayat kecil itu, lalu menatap gua. "Terima kasih, Tina. Sekarang kamu udah bagian dari keluarga ini." Gua pengen lari, tapi kaki gua berat, tangan gua dingin. Dan di sekitar halaman itu mulai bermunculan bayangan-bayangan gelap, berdiri melingkar, mengelilingi kami. Gue sadar, gue gak cuma kerja di rumah ini. Gue jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, gue gak bisa tidur sama sekali. Setiap kali gue coba pejamkan mata, suara berisik makin dekat, makin banyak. Seperti ada orang yang berjalan keliling kamar gue, meski gak ada siapa-siapa. Bahkan ada yang duduk di sisi ranjang gue. Dan suara napas berat yang pelan banget, kayak ngintipin gue. Sampai akhirnya, gue udah gak tahan lagi. Gue ambil corong telepon dan coba menghubungi orang di luar rumah. Tapi, sinyal hilang entah kemana. Gak ada akses keluar. Gue cemas, takut kejadian malam itu bakal berlanjut. Gue gak bisa biarin mereka terus mengendalikan gue. Jam 3 pagi, gue gak tahan lagi. Gua nekat keluar kamar dengan langkah terseok-seok. Gua tahu, sepertinya malam ini ada yang gak beres. Gua gak bisa nunggu lagi. Pas gua ke dapur, ada yang gak biasa. Lampu dapur menyala terang banget, hampir nyilauin. Gua lihat Bu Yani duduk di meja makan dengan tubuh terbalut kain putih, matanya kosong menatap layar ponsel. "Bu, ada apa?" tanya gua. Suara gua bergetar. Bu Yani pelan menoleh, tapi wajahnya itu bukan wajah yang biasa gua lihat.
Matanya kosong, kayak mata ikan mati. Kulit wajahnya keriput, pucat, dan ada pecahan kaca di sekitar mulutnya. Gigi-giginya tajam, lebih mirip gigi hewan predator. Dan saat dia bicara, suaranya nggak lagi halus seperti biasanya. Itu suara kasar, berat, penuh kebencian. Kamu nggak tahu apa yang terjadi di sini, Tina. Kamu nggak akan bisa pergi. Tiba-tiba, sosok Naya muncul di belakang Bu Yani, berdiri di pintu. Tapi kali ini, Naya nggak seperti anak kecil yang imut. Wajahnya pucat banget dan ada garis hitam tebal di bawah matanya. Mulutnya tertarik ke atas, membuat senyum yang mengerikan, yang nggak wajar sama sekali. Tina, suara Naya terdengar seperti bisikan yang mengganggu. Gak ada yang bisa bantu kamu. Kamu milik kami sekarang. Gue mundur sedikit, nyaris terjatuh. Gue panik. Semua yang terjadi selama ini mulai masuk akal. Mereka bukan manusia. Mereka hantu yang bersembunyi di balik wajah normal. Kamu gak bisa kabur, Tina. Kamu akan jadi bagian dari kami selamanya. Bu Yani tertawa pelan. Suaranya makin berubah jadi suara serak. Gua nggak bisa tahan lagi. Gua lari ke pintu depan, nyari jalan keluar. Tapi pas gua buka, gua cuma lihat kegelapan total. Bukan jalan raya, bukan halaman, cuma ruang kosong, kayak disedot ke dalam dimensi lain. Gua terjatuh, dan saat gua mencoba bangun, gua dengar langkah-langkah berat datang mendekat. Saat gua nengok, Bu Yani dan Naya udah ada di depan gue. Muka mereka terdistorsi, hancur, dan penuh darah. Mereka cuma tersenyum, senyum yang gak wajar, senyum yang membunuh nyali. Tiba-tiba, gua dengar suara dari luar rumah. Ada orang yang lewat. Sepertinya satu-satunya harapan gue. Gua lari ke arah suara itu. Di saat itu, gua gak tahu lagi harus ngapain. Rasa takut itu udah gak bisa dibendung. Langkah kaki gue seret banget, seolah-olah bumi ini berat banget buat dilangkahi. Gue cuma berharap suara langkah kaki yang gue dengar barusan bukan halusinasi. Gue harus keluar dari rumah ini, atau gue akan jadi bagian dari mereka selamanya. Gue lari ke pintu depan, meskipun semua yang gue lihat cuma kegelapan. Gue nekat terobos keluar, dan saat gue sampai di teras, tiba-tiba ada sosok yang muncul di ujung jalan. Sosok itu berjalan pelan, tapi jelas banget dia itu bukan bagian dari rumah ini. Gue mendekat, napas gue terengah-engah. Begitu dekat, gue bisa lihat itu adalah seorang ustadz. Pakaian putih, wajahnya tenang, matanya tajam, dan terlihat seperti orang yang terbiasa menghadapi hal-hal gaib. Dia berhenti tepat di depan gue. Tina, kamu gak bisa lari dari sini, kata ustadz itu. Suara lembut namun penuh kewibawaan. Gue langsung panik. Tapi, ustadz, saya terjebak. Mereka bukan manusia, Bu Yani dan Naya. Mereka hantu. Ustadz itu menatap gue dalam-dalam, seolah dia tahu apa yang gue alami. Saya tahu, Tina, kamu sedang terperangkap dalam rumah ini, dan yang kamu hadapi bukan hanya sekadar hantu biasa. Itu adalah roh-roh yang terikat pada ilmu hitam yang sangat kuat. Gue merasa sedikit lega mendengar kata-katanya, tapi masih penuh ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa tinggal di sini. Mereka mau bikin saya jadi bagian dari mereka. Ustadz itu mengangguk, seperti mengerti kegelisahan gue. Saya akan membantu kamu keluar dari sini, Tina. Tapi kamu harus kuat. Jangan lari, jangan takut. Setelah itu, dia mengambil sebuah tas kecil dari sampingnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang mengeluarkan cahaya lemah, semacam kristal. Kristal itu memancarkan cahaya yang semakin terang seiring dia memegangnya lebih erat. Sekarang, kamu ikut saya. Kita harus mengusir mereka, kata ustadz itu sambil berjalan menuju halaman belakang rumah. Di balik rumah, Bu Yani dan Naya muncul. Wajah mereka semakin hancur dan menyeramkan.
Mata mereka merah menyala. Kedua tangan mereka mulai bergerak ke arah gue, siap menyergap. Tapi Ustadz itu berdiri tegap dan mengangkat tangan kirinya. Bismillah. Ustadz itu mengucapkan doa dengan suara penuh kekuatan. Kristal di tangannya memancarkan cahaya yang sangat terang. Gua hampir nggak percaya, tapi dalam sekejap, Buyani dan Naya terbakar oleh cahaya itu. Mereka terpekik, wajah mereka berubah jadi sangat mengerikan, dan tubuh mereka mulai menghilang perlahan-lahan. Mereka seperti terbakar oleh cahaya itu, seakan-akan kekuatan mereka yang sudah lama hidup di rumah itu hancur seketika. Sudah selesai, kata Ustadz itu dengan tenang. Mereka terikat pada kekuatan hitam yang bisa hancur dengan cahaya ini. Gue nggak bisa berkata apa-apa. Gue cuma duduk di tanah, lemas. Kegelapan yang selama ini mengepung gue akhirnya hilang. Ustadz itu datang mendekat, menepuk pundak gue. Sekarang kamu sudah bebas, Tina. Jangan pernah kembali ke tempat ini. Gue mengangguk pelan. Di dalam hati, gue hanya bisa bersyukur. Akhirnya, gue selamat. Pagi itu, gue merasa seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk yang gak pernah selesai. Meskipun rumah itu sudah kosong, gue masih bisa merasakan aura gelap yang mengendap. Tapi, dengan adanya Ustadz yang membantu gue, setidaknya gue gak lagi terjebak di dalam rumah itu. Gue bisa kembali ke hidup gue yang normal. Atau itu yang gue pikir. Setelah kejadian malam itu, gue gak pernah kembali ke rumah itu lagi. Gue gak tahu apa yang terjadi dengan rumah dan orang-orang di sana. Gue cuma bisa berharap bahwa Buyani dan Naya akhirnya menemukan kedamaian mereka. Meskipun cara mereka mendapatkan kedamaian itu sangat mengerikan. Namun, setiap kali gue coba tidur malam, bayangan mereka selalu muncul. Wajah Buyani yang hancur, mata Naya yang kosong. Terkadang, suara-suara halus seperti bisikan itu masih terdengar di telinga gue. Gue nggak bisa sepenuhnya lepas dari mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Gue merasa perlu untuk melarikan diri dari semuanya, menjauh dari pengalaman mengerikan yang gue alami. Gue naik bus, dan setelah beberapa jam perjalanan, gue akhirnya sampai di kampung yang penuh dengan kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk kota. Gue merasa sedikit lega, tapi hati gue gak bisa sepenuhnya tenang. Gue masih sering terbangun tengah malam dengan perasaan takut yang aneh. Kadang gue masih merasa seperti ada yang memperhatikan gue, meskipun gue tahu gue udah jauh dari rumah itu. Di kampung, gue tinggal bersama nenek dan kakek. Mereka nggak tahu apa yang gue alami dan gue nggak berani cerita. Gue cuma bilang kalau gue merasa capek dan butuh waktu untuk istirahat. Tapi setiap kali gue berdiri di dekat jendela rumah, gue bisa melihat sesuatu yang bergerak di kejauhan, tepat di luar pagar rumah. Kadang suara itu terdengar lagi, seperti langkah kaki yang pelan, mendekat. Suatu malam, gue nggak bisa tidur lagi. Gue merasa sesuatu yang besar dan gelap mengintai gue. Gue berdiri dan berjalan keluar, menuju halaman belakang rumah. Di sana, gue melihat bayangan besar yang berdiri di bawah pohon besar. Bayangan itu seperti Buyani, dan sepertinya dia terus mengejar gue kemanapun gue pergi. Gue kaget dan mundur, tapi bayangan itu hanya berdiri diam, memandang gue dengan tatapan kosong. Gue langsung lari masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Gue sadar satu hal, meskipun gue sudah meninggalkan rumah itu, mereka masih mengejar gue. Malam itu, gue nggak bisa tenang. Meskipun udah berada di kampung, jauh dari rumah Buyani dan Naya, rasanya seperti ada sesuatu yang mengikat gue ke tempat itu. Gue duduk di kamar, memperhatikan bayangan di luar jendela
yang terlihat bergerak pelan. Gue merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba, gue mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Gue menoleh dengan cepat, jantung gue berdegup kencang. Gue gak berani mendekat, tapi suara itu semakin keras. Ketukan itu bukan suara biasa, tapi seperti suara tangan yang penuh kebencian, mengetuk pintu dengan keras, penuh amarah. Ada apa? Gue akhirnya memberanikan diri bertanya, meskipun suara gue terdengar lemah dan gemetar. Suasana di luar terasa tegang. Gue merasakan aura kegelapan yang kembali datang. Gue membuka pintu dengan hati-hati, tapi yang gue lihat di luar hanya kegelapan, nggak ada siapa-siapa. Namun, rasa takut tetap menggantung di udara. Gue kembali masuk dan menutup pintu dengan rapat, tapi rasa was-was gue makin bertambah. Gue memutuskan untuk memeriksa rumah, dan begitu gue melangkah keluar kamar, gue mendengar suara kaki langkah berat di lantai bawah. Gue menahan napas, takut kalau itu adalah Bu Yani atau Naya yang datang. Dengan gemetar, gue turun ke bawah dan mengintip melalui jendela. Tapi kali ini, gue melihat sesuatu yang sangat berbeda. Bukan hanya bayangan, tapi wajah Bu Yani yang muncul di luar jendela. Matanya merah menyala dan wajahnya terdistorasi, seperti tersenyum lebar dengan rahang yang nyaris terlepas. Di belakangnya ada bayangan Naya. Sosoknya terbang di udara dengan kaki yang menggantung. Mereka berdua hanya menatap gua dengan kosong. Gua terdiam. Apa yang gua hadapi ini? Mereka gak berhenti mengikuti gue. Seolah-olah gua terikat pada mereka. Gua berlari kembali ke kamar dan menutup pintu dengan buru-buru. Tapi di luar, gua dengar suara bisikan pelan yang mulai terdengar jelas. "Tina, kamu gak bisa lari dari kami." Suara itu terdengar seperti nada marah, menggetarkan seluruh tubuh gue. Gue gak tahu apa yang harus gue lakukan. Gue ngerasa seolah-olah sudah terperangkap, gak peduli kemanapun gue pergi, mereka selalu muncul. Kemudian, gue ingat sesuatu yang dibilang Ustadz waktu itu, tentang ilmu hitam yang kuat. Apakah ini ada hubungannya dengan ilmu yang terikat pada rumah itu? Gua harus cari cara untuk berhenti lari dan melawan. Gua nggak bisa terus-terusan hidup dengan rasa takut yang ngikutin gue. Setelah kejadian malam itu, gue mulai menyadari satu hal. Gue nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan. Meskipun gue sudah berusaha menghindar dan jauh dari rumah Bu Yani, teror mereka nggak pernah benar-benar hilang. Perasaan terperangkap itu semakin menguat, dan gue tahu gue harus melakukan sesuatu. Pagi harinya, gue memutuskan untuk mencari bantuan. Gue nggak bisa cuma mengandalkan doa atau berharap mereka pergi begitu saja. Gue harus tahu lebih dalam tentang ilmu hitam yang mungkin terikat pada gue dan cara untuk memutuskan semua ini. Di kampung, gue mencoba menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantu, seorang dukun atau orang yang paham tentang hal-hal gaib. Beberapa orang di kampung sempat mengatakan tentang seorang orang pintar yang bisa menangani hal-hal seperti ini. Gue nggak punya banyak pilihan lagi, jadi gue memutuskan untuk pergi menemui orang tersebut. Gue berjalan menuju rumahnya yang terletak agak jauh di ujung desa. Begitu sampai di sana, gue disambut oleh seorang pria tua. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam, seolah dia bisa melihat langsung ke dalam diri gue. Dia menatap gue sejenak, seolah-olah sudah tahu apa yang gue cari. "Tina, kamu datang karena teror itu kan?" Suaranya rendah dan dalam. Gue mengangguk. "Iya Pak, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya merasa terjebak. Mereka mengikuti saya, dan saya nggak tahu kenapa." Pria itu menarik napas panjang, kemudian mengajak gue duduk di depan rumahnya. Mereka bukan sembarang hantu. Itu bukan hanya roh-roh yang terikat pada tempat. Itu adalah bagian dari ilmu hitam yang sangat kuat.
Gua menunduk, merasa putus asa. "Jadi saya nggak akan pernah bebas?" tanya gua dengan suara terbata. "Bukan berarti begitu. Ada cara untuk memutuskan ikatan itu, tapi itu nggak mudah. Hantu-hantu itu terikat pada tubuh mereka oleh kekuatan jahat yang mereka gunakan. Selama roh mereka belum mendapat keadilan, mereka akan terus menghantui." Gue terdiam, memikirkan kata-kata itu. Apa yang harus gue lakukan? Gue harus mengungkap sesuatu yang lebih gelap dari sekedar teror itu. Apakah ada cara untuk mengusir mereka? Gue bertanya dengan harapan, meski rasa takut masih mencengkeram. Pria tua itu mengangguk pelan. "Ada, tapi kamu harus berani menghadapinya. Kamu harus tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di rumah itu dan siapa mereka sebenarnya. Itu satu-satunya cara." Gue merasa ada secercah harapan, meski gue tahu jalan ini gak akan mudah. Gue harus menggali lebih dalam lagi, menyusun puzzle yang selama ini gak gue mengerti. Gue pulang dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keberanian yang mulai tumbuh. Gue tahu ini bukan akhir dari perjalanan gue, ini baru permulaan. Setelah berbicara dengan orang tua itu, gue merasa seolah-olah gue berada di ujung jalan yang gelap. Apa yang gue hadapi bukan hanya teror biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, yang melibatkan kekuatan jahat yang terikat pada rumah itu. Gue tahu, gue gak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan. Gue harus mencari kebenaran, dan entah bagaimana, itu harus dimulai dari rumah itu. Malam itu, gue kembali ke rumah Bu Yani dan Naya. Kembali ke tempat yang selama ini gue coba hindari. Dengan hati yang berdebar dan napas yang terengah, gue melangkah masuk. Meskipun gue tahu ini sangat berbahaya. Gue punya tujuan, dan kali ini gue gak akan lari. Begitu gue melangkah ke dalam rumah itu, suasana mencekam langsung menyambut gue. Suara langkah kaki di lantai atas, suara bisikan halus yang terdengar di telinga gue, semuanya kembali datang. Namun, kali ini, gue gak merasa sepenakut sebelumnya. Gue tahu, ini adalah kesempatan untuk menghadapi semua ini. Gue mulai mencari sesuatu yang mungkin bisa memberi jawaban. Gue berjalan menuju ruang tamu, tempat di mana semuanya dimulai. Di sana, di belakang rak buku, gue menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah buku tua yang terbungkus kain hitam dengan tulisan yang samar terlihat pada sampulnya. Gue membuka buku itu dengan tangan gemetar, dan begitu gue membaca beberapa halaman pertama, gue merasa tubuh gue menjadi kaku. Ternyata Bu Yani dan Naya bukan hanya korban. Mereka adalah pengikut dari ilmu hitam yang sangat kuat, yang mengikat mereka pada rumah itu. Mereka melakukan berbagai ritual untuk mendapatkan kekuatan, dan dalam prosesnya, mereka mengorbankan jiwa mereka, membuat mereka terjebak di antara dua dunia. Gua terkejut. Mereka bukan hanya hantu biasa. Mereka terjebak karena perjanjian yang mengikat roh mereka selamanya pada rumah itu. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Tapi yang lebih mengerikan lagi, setiap kali mereka mengganggu orang, mereka semakin kuat. Setiap teror yang mereka lakukan bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menguatkan ikatan mereka pada dunia ini. Gue tahu sekarang apa yang harus gue lakukan. Gue harus menghentikan mereka. Tiba-tiba, gue mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Bu Yani dan Naya muncul di hadapan gue. Mereka kini jauh lebih mengerikan dari yang pernah gue lihat sebelumnya. Wajah mereka hancur, tubuh mereka melayang tanpa kaki. Gue tahu saat itu, mereka sudah tahu bahwa gue mengetahui segalanya. Dengan suara penuh kebencian, Bu Yani berkata, "Kamu gak akan bisa keluar dari sini. Kamu sudah terikat dengan kami." Gue mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Gue tahu, kalau gue ingin selamat, gue harus berhadapan langsung dengan mereka. Tapi, entah bagaimana, suara dari luar terdengar lagi. Suara seorang pria, seorang ustadz yang datang dengan doa dan doa untuk menghentikan semuanya.
Apakah itu akhir dari perjalanan gua? Apakah gua akhirnya bisa bebas dari teror ini? Semua masih menggantung, tapi gua tahu satu hal. Gua harus terus berjuang. Akhirnya, setelah berbulan-bulan ketakutan, perjalanan gua berakhir dan gua akhirnya bebas dari mereka. Tapi gua sadar bahwa pengalaman ini akan selalu menghantui gua. Dan gua akan selalu ingat bahwa kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang gak bisa kita lari darinya.